Bab 50-52. Hasrat sang mertua. Ceklek. Pintu rawat inap Henry terbuka. Ada senyuman mereka di wajahnya saat melihat siapa yang datang, yaitu mantan istrinya. Ayunda, lirih pelan Henry, seakan-akan dirinya tak berdaya. "Nak Ayu, kamu datang?" Bu Sari, seperti kegirangan melihat kedatangan Ayunda. "Aku yakin, pasti calon suami Ayunda akan marah," batin Ambar. Ia tersenyum kecil di sudut bibirnya. "Berhasil Kak?" bisik Nelly. "Aku yakin, pasti calon suami Ayunda marah," balas Ambar. "Ayunda, akhirnya kamu mau datang menemui aku. Maaf aku egois, pasti calon suami kamu akan marah," lirih Henry. "Tenang Mas, aku sudah izin kok, walaupun tidak ada balasan," batin Ayunda. "Sial, sepertinya calon suami Ayunda tidak marah," batin Henry. "Kamu kecelakaan kenapa Mas? Terus di mana kecelakaannya? Mana istri barumu? Terus istrimu kecelakaan juga? Dari tadi gak ada." Pertanyaan beruntun dikeluarkan Ayunda. "Kebanyakan pertanyaan you, satu-satu saja, kekeh Bu RT. Biar cepat-cepat pulang Bu, gemes aja. Kan kata Nelly, cuman minta dijengukin doang sama permintaan terakhir sebelum Henry meninggal," ujar Ayunda. Membuat Henry menatap tajam ke arah Nelly. "Astagfirullah, kamu mendoakan anakku cepat-cepat meninggal you," bentak Bu Sari. "Bu Sari, kita gak ada yang mendoakan Henry cepat-cepat meninggal. Tapi anakmu Nelly yang bilang begitu," timpal Bu RT. "Apa benar begitu Nel?" tanya Bu Sari kepada anaknya. "Maksud Nelly, gak begitu Bu," kata Nelly, pelan. Sudah, ayo. Kita selesaikan you. Gerak aku," ujar Bu RT. "Kenapa diam Mas? Jawablah pertanyaan aku tadi. Kalau gak ada kami pulang," ketus Ayunda. "Aku kecelakaan karena ditabrak mobil, terus istri aku minta cerai, dia gak mau ngerawat aku you. Dia takutnya aku lumpuh gak bisa kerja, padahal diperiksa baik-baik saja hanya cedera di kepala saja," jelas Henry. "Oh," sahut bersamaan Ayunda dan Bu RT. "Apa? Ayunda hanya ber-oh doang," batin Henry. "Yah, kamu cepat sembuh ya Mas. Semoga bisa hadir acara akad nikah aku besok dan Ibu Sari, sekaligus Ambar, Nelly. Semoga kalian datang besok," ucap Ayunda. Ia terlihat biasa saja tanpa khawatir keadaan Henry. "Kamu tega you, dalam keadaan aku seperti ini masih melanjutkan akad nikah besok. Apa kamu tidak ada simpati kepada aku, mantan suami kamu?" tanya Henry. Ia memelas dan berpaling muka. "Apa hubungannya sama kamu Hen? Terserah Ayunda dong, nikah apa gaknya? Gak kayak kamu sudah nikah berapa kali," sahut Bu RT. "Bu RT, bisa diam gak? Ini urusan mereka," geram Bu Sari. "Tahu, ikut campur segala," ketus Ambar. "Apa yang dikatakan Bu RT, memang benar," kata Ayunda. "Aku mohon you, jangan menikah besok. Aku mau rujuk sama kamu, aku sadar hanya kamu yang terbaik untuk aku. Aku mohon you, aku janji akan menjadi suami yang baik." Henry tiba-tiba ingin meraih tangan Ayunda. Namun dengan cepat Bu RT menepis tangan Henry. "Kok, tangan saya ditepis Bu? Jangan ganggu dong," bentak Henry. Bu RT hanya menyunggingkan senyuman kecilnya. "Sudah aku bilang kan Bu, jangan ganggu mereka." Bu Sari menarik lengan Bu RT agar menjauh dari mereka. "Ganggu aja," timpal Nelly. "Maaf Mas, aku tidak bisa kembali kepadamu. Kamu juga yang menalak aku duluan, berarti untuk menjauh pergi dari hidupmu. Apa kamu menyesal sudah kehilangan aku? Kemana kamu dulu Mas?
Aku hanya tersenyum melihat penyesalanmu, Ayunda, tersenyum kecut. Sial, dia mengejekku. Tapi, Yu, beri aku kesempatan satu kali lagi, bukankah setiap manusia memiliki satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya? Lirihnya. Memang, semua orang memiliki satu kesempatan. Tapi tergantung orangnya mau atau tidak, jawab Ayunda. Apa kamu tidak mau memberikan aku kesempatan? Tidak akan Mas, tidak akan pernah. Jawabnya. Cek, sesama manusia itu saling memaafkan dan memberikan satu kali kesempatan Yu. Apa salahnya kalian mencoba membina rumah tangga satu kali lagi? Ayunda, hanya terkekeh mendengar ucapan mantan mertuanya itu. Maaf Bu, hati aku sudah bulat tidak akan pernah rujuk dengan mantan suami, tegas Ayunda. Kayak sok benar aja kamu Yu. Emang kamu Tuhan apa? Berilah kesempatan buat Henry, untuk kembali lagi. Sahut Ambar. Jangan mau Yu, mending kamu cari lain aja. Udah tahu sifat Henry, apalagi keluarganya. Decak Bu RT. Aku mohon Yu, kita rujuk lagi ya, lirih Handi, matanya sudah berkaca-kaca. Ayunda, mendengus kesal kepada mantan suaminya. Aku tidak suka dipaksa, aku juga sudah memaafkan kesalahanmu dulu. Tapi untuk bersama lagi aku tidak bisa, apalagi besok aku akan menikah dengan pria yang mencintai aku, ujar Ayunda. Bilang aja Yu, kamu itu matrekan. Makanya milih pria kayak itu. Sahut Nelly. Aku juga matre Nel. Jawab Bu RT. Bu RT itu gak usah ya. Ikut-ikutan. Bentak Ambar. Oh, kamu berani membentak saya ha? Mata Bu RT, menatap tajam ke arah Nelly dan Ambar. Aku gak ngangka ya. Sama kamu Yu, ternyata jadi wanita matre. Ujar Bu Sari. Matre teriak matre, apa ibu gak sadar siapa yang matre? Wajar dong Bu aku matre, lagian dia bakalan jadi suamiku besok, ketus Ayunda. Ceklek. Pintu terbuka terlihat dokter memasuki ruangan untuk memeriksa Henry. Maaf, apa Anda ingin memeriksa pasien? Tanya Ayunda. Gawat kalau ketahuan Ayunda, batin Bu Sari. Dok, nanti saja memeriksa anak saya. Dia mau bicara dulu sama mantan istrinya, ujar Bu Sari. La mencegah dokter tersebut untuk memeriksa Henry. Maaf, saya tidak bisa. Bukankah bisa ditunda dulu pembicaraan kalian? Ujar dokter. Bisa dok, silahkan diperiksa pasien. Sahut cepat Ayunda. Kalau ibu masih seperti ini, silahkan keluar. Ucap dokter. Sial, kenapa harus datang secepat ini dokternya, batin Bu Sari. Dok, saya mau tanya. Apa pasien mengalami kecelakaan mobil cederanya sangat serius? Ucap Ayunda. Gawat, pasti ketahuan ini, batin Henry. Ia sudah kalang kabut. Kecelakaan mobil. Sebenarnya pasien, tidak kecelakaan mobil. Tapi ada seseorang memukul kepalanya, alhamdulillah. Tidak parah lukanya, kata dokter tersebut. Aduh, bakalan jadi berabe nih, batin Ambar. Oh, ternyata mereka berbohong kepadaku, batin Ayunda. La menatap tajam ke arah Henry. Tapi, pasien mengalami penyakit kelamin menular seksual. Ucap dokter itu lagi. Apa? Teriak Ayunda dan Bu RT. Maaf, Bu. Kalau mau teriak-teriak tolong keluar, ucap dokter dengan tegas. Maaf dok, hanya kaget saja. Lanjutkan diperiksa, ucap Bu RT. Ayunda dan Bu RT, syok mendengar perkataan dokter tersebut. Terlihat wajah Bu Sari, Nelly dan Ambar memalingkan muka, seakan-akan tidak tahu apa-apa. Ayo, kita pulang Bu RT, jangan sampai kita dekat-dekat bisa ketularan dengan penyakit menjijikkan itu. Mata Ayunda, menyalang menatap Henry. Maafkan aku Yu, aku terpaksa berbohong. Teriak Henry. Saat Ayunda, pergi meninggalkan mereka.
Pasien, boleh pulang hari ini juga. Tapi pasien harus berobat seminggu 1 kali, agar penyakitnya bisa sembuh dan kita pantau bagaimana hasilnya, ucap dokter. Sudahlah, tak perlu lagi kamu merendahkan diri untuk rujuk dengan Ayunda. Tegur Bu Sari. Fokuskan saja dengan kesembuhan kamu Hen. Ujar kakaknya Ambar. Hendri, semakin terpukul atas kepergian Ayunda. Apalagi besok dia sudah berstatus istri orang. Bab 51. Malam semakin larut. Ayunda masih terjaga dalam tidurnya. Kenapa aku deg-degan banget ya? Berasa anak perawan jadinya. Apa ini efek dari gak terlalu dekat dengan Sensei, atau hal lainnya, gerutu Ayunda. Malam ini, malam terakhir Ayunda, melepaskan status sebagai janda. Ting! Sebuah pesan masuk di ponsel Ayunda. Kamu serius mau menikah dengan Sensei? Apa kamu tidak mikir kenapa dia tiba-tiba mengajak kamu menikah? Padahal kalian baru saja kenal, atau kamu dimanfaatkan olehnya. Secara kamu dan dia jauh berbeda. Dada Ayunda berdegup kencang saat membaca pesan masuk yang dikenal. Tidak, aku tidak percaya dengan pesan masuk yang tidak dikenal ini, gumam Ayunda. La langsung membalas pesan tersebut. Siapa kamu? Jangan mengada-ada yang tidak jelas. Aku bisa melaporkanmu. Ayunda langsung mengirim pesan itu. Dadanya sudah turun naik, ia juga meremes benda pipih di tangannya. Kamu tidak bodoh bukan? Seharusnya berpikirlah sebelum bertindak. Semoga saja pernikahanmu langgeng. Pesan tersebut masuk lagi. DGG. Ya Allah, lindungilah pernikahanku. Mungkin ada orang tidak suka dengan pernikahanku. Tapi siapa? Apa Mas Hendri, atau wanita yang menyukai Sensei? Setauku tidak ada wanita mendekati Sensei. Ayunda tengah kebingungan. La juga tidak mau membalas pesan dari orang yang tak dikenal. Ting! Sebuah pesan masuk namun bukan pesan melainkan gambar sepasang boneka dengan berpakaian pengantin. Ada hal anehnya boneka tersebut dilumuri dengan warna merah seperti darah. Ada tulisan terpampang jelas di bawah gambar tersebut. Batalkan pernikahan besok, kalau tidak aku akan meneror dirimu. DGG. Ayunda tersenyum kecil di sudut bibirnya. Ia malah mengabaikan pesan tersebut. Cek, basi. Dia kira aku takut dengan bancamannya. Ucap Ayunda. Dor, dor, dor. Sebuah gedoran di jendela kamar Ayunda. Siapa? Siapa di sana? Jangan macam-macam, teriak Ayunda. Namun berselang lama gedoran itu terulang kembali. Dor, dor, dor. Ayunda kaget dan tegang saat jendela kamarnya digedor lagi. Ia berlahan-lahan mendekat jendela dan menyingkap tirai sedikit demi sedikit semuanya nihil tidak ada siapa-siapa. CCTV, iya CCTV. Entah kenapa dirinya gemeteran sambil membuka CCTV di ponselnya. Terpampang nyata ada 2 orang berjubah hitam sedang mondar-mandir di depan rumahnya. Salah satunya ingin mengobrak-abrik hiasan di depan rumah, namun yang satunya mencegah dan menarik lalu pergi dari depan rumah Ayunda. Ya Allah! Siapa mereka? Apa mereka yang mengendor pintu jendela kamarku? Kata Ayunda. La mencoba menenangkan pikiran dan hatinya, semoga saja ini hanya ujian semata. Pagi hari begitu cerah. Ayunda tersenyum di depan cermin. Ia melihat dirinya memakai baju pengantin seperti kebaya berwarna putih. Wah, cantik banget kamu Yu, aku pangling lo, kekeh Melissa. Aku kira kita salah masuk kamar, timpal Vivian. Bajunya cantik banget, pas lo di badan kamu. Puji Melissa. Aku deg-degan tahu. Coba pegang tanganku panas dingin, ujar Ayunda. Subhanallah. Cantik banget kamu nak Yu. Semoga pernikahan kamu yang terakhir langgeng terus, ucap Bu Sumi. Ia baru saja masuk ke dalam kamar. Makasih banyak Bu,
doanya, kata Ayunda. Sebentar lagi mereka datang, ujar Vivian. Ia tersenyum merekah. Mempelai wanitanya nanti ya, keluar. Kalau sudah ijab kabul, baru keluar, perintah Bu Sumi, sebelum meninggal mereka. Ayunda mengangguk kepalanya. Ya Allah, lindungilah pernikahanku yang kedua ini, batin Ayunda. Senyum dong, jangan melamun Yu, tegur Vivian. Aku ada yang dipikirkan, ini tentang pernikahanku, lirik Ayunda, matanya sudah berkaca-kaca. Ada apa, cerita. Siapa tahu kami membantu, ujar Vivian. Melissa memegang tangan Ayunda. Jangan nangis, nanti luntur makeupnya. Isak tangis Ayunda terdengar, di pelukan Melissa. Entah kenapa tiba-tiba saja Ayunda memikirkan isi pesan tadi malam, pikiran berkecamuk kemana-mana. Yu, udah ya. Acaranya mau mulai, mereka sudah datang, nanti make up-nya hancur. Apa kata orang kamu nangis? Tegur Vivian. Jangan nangis, nanti jadi berabe, gimana Vi? Melissa juga kebingungan dengan tangisan Ayunda. Aku takut Mel, lirik Ayunda dalam tangisnya. Vi, kunci dulu kamarnya, takutnya malah ada yang datang. Terus lihat Ayunda, nangis malah jadi masalah, pinta Melissa. Dengan secepatnya Vivian mengunci pintu kamar. Udah Yu, jangan nangis. Cerita kenapa kamu nangis, bujuk Melissa lagi. Aku tidak tahu Mel, ujar Ayunda, masih memeluk Melissa dengan erat. Sedangkan di luar Zensei bersiap-siap mengucapkan ijab kabulnya. Banyak juga desas-desus dari orang-orang sekitar. Betapa beruntungnya Ayunda mendapatkan seorang pria kaya raya. Buktinya saja banyak penggiring laki-laki di belakang Zensei. Pakaiannya juga jas terlihat mewah dan mahal. Dengan seserahan pernikahan begitu fantastis dan mewah. Bagaimana para saksi? Sah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Suara lantang kata sah terdengar dari dalam kamar. Aduh, make up-nya berantakan, gerutu Vivian. Astagfirullah. Ayunda, bangun. Melissa sangat ketakutan saat mengetahui jika Ayunda sudah pingsan di pelukannya. Karena hanya Melissa dan Vivian. Mereka begitu syok saat mengetahui jika pengantin wanita sudah tidak sadarkan diri. Tolong, Ayunda pingsan, teriak Vivian. Semua orang menjadi heboh dan ricuh. Semua orang-orang langsung bergegas mendekati kamar pengantin. Begitu juga Zensei, saat mendengar Ayunda, yang baru saja beberapa detik sudah sah jadi istrinya. Langsung berlari ke arah kamar. Setelah melihat istrinya tak sadarkan diri, di pelukan Melissa. Zensei langsung mengambil alih. Sayang, bangun, jangan buat aku takut, ucap Zensei. Ia juga mencium kening Ayunda. Kita sudah sah, menjadi suami istri, lirih Zensei. Melissa dan Vivian juga ikut menangis melihat temannya tak sadarkan diri. Apalagi melihat aksi Zensei membangun Ayunda. Maaf, ibu-ibu. Tolong jangan ikut masuk ke dalam kamar. Kasihan pengantin kepanasan, Hans, dan lainnya membubarkan para ibu-ibu berkerumunan. Pakai minyak kayu putih dulu Zen, Vivian, memberikan botol minyak kayu putih. Tolong nak, berikan minuman ini untuk nak Ayunda, ujar Bu Sumi. Ibu-ibu terdekat Ayunda juga syok dan kaget mendengar jika Ayunda pingsan. Apa Ayunda sudah makan? Tanya yang lainnya. Sudah Bu, banyak juga ibu-ibu bersimpati kepada Ayunda. Tinggalkan aku berdua di dalam kamar, Hans kau urus yang lainnya, ucap Zensei. Apa perlu bibi temanin kamu Zen? Zensei langsung menggeleng kepala. Hans hanya mengangguk kepala juga. Aku akan menelpon dokter, ia juga sangat khawatir kepada bos sekaligus sahabatnya. Ada apa heboh-heboh?
ucap Bu Sari, yang baru datang. Bersama anak-anaknya. Itu, Ayunda. Dia pingsan, jawab ibu yang lainnya. Apa gak makan Ayunda? Gimana sih kalian ini mengurusnya gak becus, decak Bu Sari. Ibu di sini saja, kamarnya sudah dikunci, cegah Bu RT. Kok bisa pingsan? Kenapa ya? Batin Bu Sari. Silahkan duduk dulu Bu. Ucap Bu RT, kepada bibinya Zensei. Baru saja keluar dari kamar Ayunda. Perlahan semua orang sudah mulai tenang, banyak juga orang lain tengah membicarakan keadaan Ayunda. Bu RT langsung mengajak Bu Sumi dan Bu Lela, ke dapur jauh dari keramaian. Mereka bertiga saling berbincang dengan pelan. Sambil memegang sebuah kotak. Apa yang kalian bicarakan dan di tanganmu apa Bu RT? Ada seseorang memergoki mereka. Mereka bertiga kaget karena mendengar suara dari arah belakang mereka. Bab 52. Apa yang kalian bicarakan dan di tanganmu apa Bu RT? Ada seseorang memergoki mereka. Mereka bertiga kaget karena mendengar suara dari arah belakang mereka. Bukannya hanya Hans, seorang namun ada Regan, Farhan, Kevin, Vivian dan Melissa. Mereka dari tadi curiga dengan kelakuan ibu-ibu bertiga ini. Astagfirullah, kalian mengagetkan saja. Ayo, sini tapi jangan ribut. Geram Bu RT. Merek mendekati Bu Sumi, Bu Lela dan Bu RT. Apaan ini Bu? Tanya Vivian. Sedikit demi sedikit Bu RT, membuka kotak tersebut. Mulut Vivian dan Melissa dibungkam oleh pasangan masing-masing. Betapa tak terkejutnya isi dalam kotak sepasang boneka pengantin dilumuri dengan berwarna merah seperti darah. Hus, ucap bersamaan. Vivian dan Melissa, mereka mengangguk kepala. Kami menemukan ini pagi tadi, waktu kami bertiga mau ke rumah Ayunda. Cepat-cepat kamu menyembunyikan takut membuat keributan, kasihan Ayunda. Karena ada seseorang datang jadi kami bawa masuk dan kami simpan, jelas Bu RT. Kami curiga apa gara-gara ini Ayunda pingsan. Maksudnya ada hal-hal mistis, bisa jadi ada yang tak suka dengan pernikahan mereka, sambung Bu Sumi. Aku mau membawa kotak ini ke anakku. Dia seorang ustadz, siapa tahu ada sesuatu dengan kiriman orang ini, kata Bu Lela. Tapi, musyrik kalau percaya begituan, sahut Kevin. Masa zaman sekarang masih ada mistis-mistis segala, timpal Regan. Siapa tahu aja, malahan harus hati-hatilah walaupun udah zaman modern, ujar Melissa. Ya, udah. Bawa saja ke anak ibu, nanti secepatnya beritahu gimana hasilnya, ucap Vivian. Bu Lela langsung membawa kotak tersebut untuk pulang ke rumah anaknya. Mereka pun kembali ke ruang tengah. Sambil menunggu Ayunda, siuman. Hans, kau yakin sudah menelpon Dokter Iksan? Sudah, jawabnya. Kenapa lama sekali baru datang, gumam Vivian. 1 jam berlalu. Ayunda, sudah siuman. Ia juga terlihat berantakan, baju pengantinnya juga terlepas, hiasan di wajahnya sudah hilang. Itu semua karena Zensei, terlihat wajah Ayunda sudah kembali segar tidak pucat saat baru sadar. Apa kamu mau makan, sesuatu sayang? Tanya Zensei. Kini Ayunda, tengah bersandar di tempat tidur. Tidak. Tapi panggilkan Mua, aku mau dirias lagi. Aku mau melanjutkan acara akad nikah kita. Rengeknya. Tidak perlu, kasihan dirimu sayang. Biar nanti aku suruh membubarkan orang-orang, tolak Zensei. Tidak mau. Aku maunya dilanjutkan, masa tidak ada momen-momennya sih, lagian aku sudah sehat kembali. Kalau tidak mau malam ini jangan tidur denganku. Sungut Ayunda. Zensei mengusap wajahnya dengan kasar. Melihat wajah sang istri kecewa, membuat Zensei tidak tega. Kamu yakin mau melanjutkan acara ini? Aku sudah sehat, aku tidak apa-apa. Percayalah. Senyum merekah di wajah Ayunda.
Kap. Satu kecupan mendarat di pipi Zensei. Sang empunya tersenyum puas. Zensei beranjak pergi dan langsung membuka pintu kamar. Melihat Zensei keluar walaupun hanya kepala saja, membuat ibu-ibu dan yang lainnya berbondong-bondong mendekati pintu kamar. Bagaimana Ayunda? Apa dia sudah siuman? Dia baik-baik saja, bukan? Timpal lainnya. Banyak lagi pertanyaan dilontarkan kepada Zensei. Panggilkan Mua. Ayunda mau melanjutkan acara ini, ujar Zensei. Membuat orang tercengang mendengarnya. Emang Ayunda sudah membaik Zen? Tanya Regan. Iya, nak. Apa Ayunda baik-baik saja? Kalau kurang baik, lebihnya tidak usah dilanjutkan, ujar bibi Zensei. Boleh kami masuk? Tanya Bu RT. Zensei hanya mengangguk kepala. Ayunda. Lirih Bu RT, merek semua terharu melihat keadaannya baik-baik saja. Malahan Ayunda susah payah memasang baju pengantinnya yang dilepas oleh suami. Bantuin Bu, tolong panggil Muanya. Biar bisa dilanjutkan, bukannya ibu-ibu mau foto bareng. Ucap Ayunda. Tersenyum manis. Kamu memang Ayunda, selalu kuat. Bu Sumi langsung memeluk Ayunda, terlihat jelas matanya berkaca-kaca. Saat diperiksa Ayunda, dinyatakan sehat. Ia juga berniat melanjutkan acara akad nikah sederhana yang sempat tertunda. Ihsan, kenapa kamu lama sekali ha? Baru datang? Geram Hans. Mata nyalang Zensei sudah tajam menatap Dr. Ihsan. Bagaimana? Tidak telat. Aku dibodohi maps yang kau bagikan Hans. Sampai-sampai aku salah masuk acara pernikahan orang, bagaimana malunya aku, decak Ihsan. Mendengar perkataan Dr. Ihsan, sekaligus teman mereka. Mereka hanya cengengesan tanpa bersalah kepada Ihsan. Cek, malah ketawa. Ayolah. Ihsan, santai bro. Ini demi bos kita. Kekeh Farhan. Minggir-minggir. Ike mau merias wajah mempelai wanita. Aduh. Ini anak siapa sih, sesak Ike. Ucap Susi, dengan gemulainya. Wuwi. Minggir. Suara asli Susi, keluar. Astagfirullah, bencong. Gumam Regan, Farhan, Alex, Bimo, Kevin dan Hans. Jeng, tolong bantu Ike. Buat usir anak-anak nanti pengantinnya sesak, gerah ini Ike. Decak Susi. Susi, mana Bu Mega? Tanya Bu Sumi. Jeng, Mega. Lagi makan katanya lapar. Jadi Ike yang gantiin merias Ayunda. Ya, sudah. Masuk sana. Ya, ampun. Ike, sampai kagum dengan you. Lama gak ketemu kita kamu semakin cantik Ayunda. Susi, menyentil dagu Ayunda. Iya, kita lama gak ketemu. Kamu tambah sukses ya, makin sibuk saja, kata Ayunda. Is. Makasih pujian kamu. Ike, terharu. Dengan tangan lentik Susi, merias wajah Ayunda. Mereka pun saling berbincang. Biar aku saja sih, yang melanjutkan. Ujar Bu Mega, diam Mua Ayunda. Oke. Ike, mau ke mempelai prianya saja, kekeh Susi. Ia mengambil baju jas dan bedak untuk mengoles wajah mempelai pria nanti. Bu Sum, tolong panggilkan mempelai prianya, ujar Susi. Dengan cepat Bu Sumi menunjuk. Dengan langkah cepat Susi menghampiri Zensei. Dari kejadian Zensei sudah paham jika pria jadi-jadian itu akan menghampirinya. Astaga, hati Ike melehoi. Kamu memang jago Ayunda, mencari suami kayak dia. Kekar sekali dadanya, pengen Ike cicipin. Dengan gerak lentik meraba-raba dada bidang Zensei. Semua temannya melihat kejadian tersebut bergidik ngeri. Jangan kau sentuh, ini milik Ayunda, sudah cukup. Aku bisa sendiri. Zensei menepis tangan gemulai Susi. Ya, ampun.
Suami Ayunda, garang sekali. Tapi gak apa-apa. Hati Susi, berasa ngowung, dah tampan umah. Kekeh Susi. Amit-amit jabang bayi, batin Melisa. Ngeri betul, kata Vivian. Ternoda mataku, kekeh Alex. Susi, menoleh ke arah belakang. Betapa terkejutnya melihat pemandangan wajah tampan teman-teman Sensei. Pangeran Ike. Susi, langsung berlari ke arah Hans. Ia langsung memeluk Hans. Karena dapat serangan dari pria jadi-jadian Hans. Langsung memberontak karena saking semangatnya Susi, susah sekali untuk dilepas. Lepas, aku masih normal. Kalian bantu aku. Pinta Hans. Hahaha. Hahaha. Bukannya membantu malah mereka tertawa lepas. Semua orang sekitar tertawa juga melihat aksi Susi, memeluk erat di tubuh Hans.